Halo, perkenalkan nama saya Iwan Arta Pradana, absen 14 dari kelas 10-8. Perkenalkan, nama saya Made Inta Santosa dari kelas 10-8, nomor absen 21. Di sini kita akan menjelaskan dan mendiskusikan tentang geografi dari bab 1 sampai bab 6. Di sini bab 1 tentang perkembangan ilmu geografi. Sebelumnya tahu nggak perkembangan ilmu geografi itu apa? Mak, coba dijelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan. Sebelumnya kita tahu nggak apa itu perkembangan ilmu geografi? Mak, no, coba jelasin no. Geografi muncul pada abad ke-300 Masehi ketika bangsa Yunani melalui Eratosthenes memperkenalkan geografi sebagai gambaran atau tulisan bumi. Secara etimologi, kata geografis berasal dari kata geo yang berarti bumi dan graphia berarti gambaran. Pada abad pertengahan ilmu geografi juga dikembangkan oleh bangsa Arab yaitu Idris, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri yang bertujuan meningkatkan pengetahuan mereka tentang dunia. Ibnu Khaldun mendeskripsikan bentang alam lingkungan dan akhir abad pertengahan. Marco Polo, seorang penjajah asal Italia, telah mendokumentasikan perjalanan ke berbagai penjuru negeri Asia hingga Cina. Sekarang aku menjelaskan tentang objek studi ilmu geografi. Objek material, ilmu yang dapat diamati dan dikaji dalam ilmu geografi. Geografi formal, pendekatan atau cara memahami fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi dan menjadi sebab geografi dipelajari oleh Friedrich Schiller, seorang ahli geografi, menyatakan objek formal geografi ilmu yang terkait dengan cara mengatur pembagian keruangan dan permukaan bumi. Objek material, hal pokok tersebut bersifat bendawi dan nyata. Hal ini disebut material dan berbentuk materi yang dapat diamati objek material geografis. Geografis adalah peristiwa alam yang terjadi pada bumi, fenomena geosfer, meliputi atmosfer, yaitu atmosfer selumbung gas, litosfer bebatuan, pedosfer itu tanah, biosfer itu flora dan fauna, hidrosfer itu air. Sekarang kita ke objek formal. Objek formal ini yang membedakan ilmu geografi dan ilmu pendukung lainnya. Geografi akan mudah dibedakan dengan biologi, oceanografi, hidrologi, klimatologi, serta geologi dan ilmu-ilmu kebumian lainnya. Segitu aku jelasin, ngerti nggak? Ngerti. Sedikit ngerti ya. Nanti aku ada sesi pertanyaan berikutnya. Sekarang ke aspek visi geografi. Aspek visi adalah aspek yang non manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu aspek topologi terkait dengan letak, luas, bentuk, dan batas suatu wilayah. Aspek biotik terkait flora dan fauna, sedangkan aspek abiotik terkait dengan iklim dan kondisi tanah. Aspek sosial. Aspek sosial adalah yang terkait dengan tempat, cara manusia hidup dan serta berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Dilihat dari dimensi ekonomi, budaya, politik, dan keadaan sosial suatu masyarakat. Sekarang kita lanjut ke materinya Arta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 pendekatan geografis. Kita tahu nggak sih pendekatan geografis itu kayak mana? Mak no, aku lupa. Coba jelasin dong. Ya, pendekatan atau cara mempelajari geografis sudah disinggung dari awal materi. Ilmu lainnya adalah pendekatan atau cara berpikir geografis yang menjadi karakteristik ilmu ini. Pendekatan ke ruangan.
Pendekatan ke ruangan adalah cara pandang yang menekankan pada lokasi atau tempat atau ruang. Fenomena geografis terjadi serta fenomena yang terjadi. Jadi penyebab fenomena tersebut terjadi di lokasi itu dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap fenomena tersebut. Pendekatan ke ruangan akan menganalisis lokasi daerah rawan banjir, termasuk sebenarnya penyebab banjir dan faktor-faktor alam yang mempengaruhi terhadap banjir. Pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik tempat fenomena geografis terjadi. Pada kasus banjir di kota Yogyakarta, pendekatan lingkungan memutuskan perhatian pada struktur tanah dan kondisi daerah, sedangkan yang menjadi penyebab banjir. Pendekatan kompleks wilayah. Sedangkan pendekatan kompleks wilayah adalah cara pandang yang menggabungkan dua pendekat, yaitu keruangan dan ekologi dalam menjelaskan fenomena geografi. Dalam kasus banjir di Yogyakarta, pendekatan ini akan menjelaskan dari pendekatan keruangan maupun ekologi, serta menganalisis potensi pengaruh diri wilayah lain yang mempengaruhi banjir. Dari ketiga pendekatan tersebut, kalian dapat mengamati dan menganalisis berbagai fenomena geosfer yang terjadi di daerah kalian. Sekarang saya akan menjelaskan bab 5, konsep geografi. Dalam memahami geografi sebagai ilmu yang mengkaji manusia dalam lingkungan dalam kesatuan ruang, ada beberapa konsep geografis yang harus dipahami. Konsep geografis merupakan hal pokok yang menjadi khas ilmu geografis dalam menjelaskan berbagai fenomena geografi. A. Konsep lokasi. Konsep lokasi dalam geografis menjelaskan fenomena geografis yang terkait dalam letak. Konsep lokasi biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan letak geografis suatu objek di permukaan bumi. B. Konsep jarak. Konsep ini mengacu pada tentang dua lokasi, jarak dan pemisah alami. Jarak berkaitan dengan lokasi. C. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya, suatu daerah terisolasikan karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Yang D. Konsep pola. Pola adalah karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis. Suatu tempat atau ruang di permukaan bumi geografis mempelajari tentang pola-pola dan pembayaran fenomena geografi. Yang bab ke-6, prinsip-prinsip geografi. Setelah kalian belajar materi geografis, kekuasaan dari ilmu geografis berikutnya adalah prinsip geografis. Prinsip geografis merupakan fondasi untuk menuliskan dan menguraikan fenomena geografis di permukaan bumi. A. Prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antara wilayah baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. B. Prinsip interrelasi. Prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena baik dan aspek fisik maupun aspek sosial. Prinsip ini dapat mengucapkan fenomena atau fakta geografi di suatu wilayah tertentu dengan menganalisis hubungan. C. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan melanjutkan
dianalisis. D. Prinsip kronologi. Prinsip ini akan menjelaskan fakta dan fenomena geografis. Fakta dan masalah dilihat dari persebaran. Sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaan. Pertanyaan dari aku ya. Nomor 1, geografi muncul sejak abad ke 300 Masehi. Nomor 2, secara etimologi kata geografis berasal dari kata. Secara etimologi, kata geografis berasal dari geo yang artinya bumi dan graphia berarti gambaran. Siapakah penjajah asal Italia tersebut? Marco Polo. Sebutkan fenomena geografi. Atmosfer artinya suhu bongkas, litosfer artinya batuan, pedosfer artinya tanah, biosfer artinya flora fauna, dan hydrosfer artinya air. Klimatologi adalah Ilmu yang mempelajari iklim dan cahaya. geografis bisa dibedakan atau dimudahkan menjadi dan sebutkan. Geografis akan mudah dibedakan dengan biologi, astrografi, hidrologi, klimatologi. Aspek visi adalah aspek non manusia yang mempengaruhi manusia. aspek sosial adalah yang terkait dengan tempat manusia hidup. aspek biotik dan aspek abiotik adalah Aspek biotik terkait flora dan fauna, aspek sosial terkait ekonomi, budaya, dan politik. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan Rendra. bentar dulu. Anda udah ngerti nggak yang terjadi? Ya lumayan lah, sedikit-sedikit sambil belajar. Nomor 1, apa sih pendekatan geografis itu? Pendekatan atau cara mempelajari geografis sudah disinggung dari awal materi dalam ilmu ini. Yang nomor 2, pendekatan ruangan adalah cara pandang yang menekankan lokasi, tempat, dan ruangan. nomor 3, apa sih pendekatan lingkungan atau ekologi? Pendekatan ruang atau etimologi adalah pendekatan lingkungan merupakan cara pandang yang memfokuskan pada aspek lingkungan fisik. Ya, yang nomor 4, pendekatan kompleks wilayah adalah Cara pandang yang menghubungkan dua pendekatan yaitu ruang dan ekologi. nomor 5, konsep Geografis adalah dalam memahami geografis sebagai ilmu yang mengaji manusia. nomor 6, jelaskan konsep lokasi. Dalam geografis menjelaskan fenomena geografis yang terkait dengan letak. Nomor 7, jelaskan konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada rentan dua lokasi. 8, jelaskan konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan adalah berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Nomor 9, apa sih konsep pola itu? Konsep pola adalah karakteristik dan ketergantungan pada berbagai fenomena. Nah, dari pertanyaan ke-9 itu, apakah Indra udah ngerti? Sedikit ngerti dan kita harus belajar lagi. Ya, Segitu diskusi kita dan sedikit podcast untuk hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Oh, santi.